Raven mampu menjadi pengganti Arkan Kakak yang kesulitan mencetak gol pada laga tersebut. Meski masih harus beradaptasi dengan cuaca, ini dia Jens Raven gol terlihat berkelas dari Jens Raven. mencetak gol debut lewat sontekan manis jelang berakhirnya pertandingan. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri yang akan memberikan berita terupdate dari perkembangan sepak bola Indonesia. Oke, buat teman-teman saya doakan semoga selalu sukses, ya, dimurahkan segala rezekinya, diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Oke, di video kali ini kita akan kembali mereaksi channel YouTube yang membahas seputar Timnas Indonesia. Bagaimana kita ketahui semalam Timnas Indonesia U19 berhasil memenangkan laga perdana di ajang ASEAN Cup U19 saat melibas Filipina dengan skor telak 6-0. Tentu ini kemenangan besar yang diraih pelatih Indra Sapri bersama Timnas Indonesia U19, membuat Timnas Indonesia U19 saat ini berada di peringkat pertama di grup A, membuat peluang lolos ke babak semifinal terbuka lebar. Tetapi ini masih awal pertandingan dan lawannya pun belum begitu berat. Kita tahu Filipina memang selalu kalah dari Indonesia di kelompok umur. Ini membuat Timnas Indonesia U19 ini masih belum mendapatkan lawan tangguh. Kecuali nanti di babak semifinal jika bertemu tim-tim seperti Vietnam, Thailand maupun Australia, ini baru kita ketahui kekuatan yang sebenarnya dari Timnas Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Garuda Space yang judulnya Finishing Kelas Eropa. Filipina korban debut Jens Raven. Alasan Timnas Indonesia U19 menang mudah dan Vietnam jadi panik. Nah, seperti kita ketahui semalam pemain debutan, pemain keturunan Jens Raven yang dimasukkan di babak kedua oleh Indra Sapri berhasil menyumbangkan 1 gol. Kita lihat golnya sangat berkelas, sangat tenang dalam mengeksekusi bola dan menjaringkan bola ke gawang lawan. Ini striker yang patut kita nantikan aksinya kembali ketika berjumpa dengan Kamboja dan Timur Leste, karena menit yang diberikan oleh Indra Sapri kepada Jens Raven ini masih terbilang sedikit, sekitar ada 20 menit yang ia dapatkan untuk bisa membela Timnas Indonesia semalam. Tentu harapannya ketika melawan Kamboja dan juga Timur Leste, ia dijadikan starter dan kita lihat bagaimanakah progresnya ketika ia diberikan kesempatan menjadi starter. Nah, oke, biar kalian tidak salah informasi, kita sama-sama akan lihat bagaimanakah video dalam YouTube Garuda Space ini. Kita lihat sama-sama. Oke, gulung Filipina Timnas Indonesia U19 bersinar di laga perdana. Oke, kita lihat beritanya. Timnas Indonesia U19 mampu tampil Spartan dengan mencetak 6 gol tanpa balas. Dengan formasi 3-4-3 identik skema andalan Sintayong, Indra Sapri sukses meracik taktik impresif sejak awal laga. Terbukti pada babak pertama, skuad Garuda Nusantara sudah mampu mencetak 4 buah gol. Wow. Pada babak kedua, Timnas Indonesia U19 masih tampil mendominasi, yang membuat Filipina kesulitan mengembangkan permainan. Alhasil 2 gol tambahan menggenapi pesta gol skuad asuhan Indra Sapri di Stadion Gelora Bung Tomo. Pada laga selanjutnya, Doni Tripamukas dan kawan-kawan telah ditunggu oleh Kamboja pada Sabtu mendatang. Kemenangan wajib diraih guna mengamankan tempat ke babak selanjutnya. Kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Filipina menjadi momen manis bagi 2 pemain keturunan yakni Welber Jardim dan Jens Raven. Meski tampil sebagai pemain pengganti, keduanya mampu memberikan kontribusi maksimal. Welber Jardim yang notabene seorang sayap mampu berperan impresif sebagai gelandang lantaran mampu mengatur ritme permainan. Hal yang terlihat terburu-buru di babak pertama. Sementara Jens Raven mampu menjadi pengganti Arkan Kakak yang kesulitan mencetak gol pada laga tersebut. Meski masih harus beradaptasi dengan cuaca, ini dia Jens Raven gol berkelas dari Jens Raven. Mencetak gol debut lewat sontekan manis jelang berakhirnya pertandingan. Kendati demikian, apresiasi wajib diberikan kepada seluruh penggawa Timnas Indonesia U19
yang awalnya diragukan namun kini perlahan mulai membuka. Nah, oke, setelah kita ketahui semalam bahwa dua pemain keturunan yakni Jens Repan dan juga Welber Jardim ya, yang semalam dicadangkan oleh Indra Sapri dan diberikan kesempatan di pertengahan babak kedua mereka masuk. Akhirnya kedua pemain ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Bagaimana Welber Jardim yang awalnya bermain di bek kiri, kemudian ditarik menjadi gelandang dan penampilannya sangat luar biasa, bisa mengalirkan bola dan menghidupkan permainan di tengah. Ini sangat menunjukkan agresivitas permainan yang diberikan oleh Welber Jardim untuk Indonesia. Dan juga kita lihat Jens Repan ya, yang diberikan kesempatan berhasil membuktikan dirinya sebagai ujung tombak yang bisa mematikan lawan. Hasilnya Jens Repan bisa menyumbangkan 1 gol ketika menang 6-0 lawan Filipina. Nah, ini kita lihat dua pemain keturunan ini sangat berkontribusi besar ya kemenangan atas Filipina. Pelatih timnas Indonesia Oke, respect di Stadion Gelora Bung Tomo, Indra Sapri merendah atas Filipina. Usai pertandingan, pelatih asal Sumatera Barat tersebut tampak selebrasi sujud syukur yang telah menjadi ciri khasnya sejak menjadi juru taktik. Ya, selalu sujud syukur ya Indra Sapri. juga menghampiri pelatih Filipina Jose Ferre untuk berjabat tangan diikuti oleh para punggawa Garuda Nusantara. Sikap rendah hati selalu diterapkan guna menjaga sportivitas dan setiap kompetisi. Kendati demikian, tantangan berat baru menanti timnas Indonesia U19 di babak gugur. Mengingat di fase grup hanya menyisakan laga kontra Kamboja dan Timor Leste. Ya, lagi 2 Skuad Garuda pertandingan. Nusantara pun berpotensi jumpa Australia, Thailand maupun Vietnam di babak semifinal dan akan menjadi pembuktian sesungguhnya bagi taktik Indra Syafri. Pelatih timnas U19 Filipina Joseph Ferre pelatih Filipina berikan pujian ya timnas kepada Indonesia, striker timnas Indonesia Arkan Kaka. Ia menyebut Arkan Kaka sebagai salah satu bomber masa depan yang bisa diandalkan timnas Indonesia. Pelatih yang mengantongi lisensi UEFA Pro tersebut pun berharap Arkan Kaka bisa terus bekerja keras supaya tidak menyia-nyiakan potensi untuk menjadi seorang pemain besar di masa depan. Masalahnya Ferre menilai Kaka adalah striker dengan atribut yang cukup lengkap. Secara khusus pelatih Filipina memang mengenal baik Arkan Kaka. Pasalnya ia adalah mantan tangan kanan pelatih Leonardo Medina di Persis Solo. Karena itulah secara langsung dia mengikuti perkembangan pemain kelahiran Blitar itu sejak dipromosikan di tim senior pada awal musim 2023 lalu. Ia juga bertanggung jawab membimbingnya sesuai dengan program dari Leonardo Medina. Tidak hanya itu, ia juga membuka pintu untuk debut sebagai pemain profesional. Pernah berkarir di Persis Solo membuat pelatih Filipina Joseph Ferre sudah sangat mengenal sepak bola Indonesia. Jadi dia tahu betul kerja keras setiap elemen untuk mempersiapkan tim ini. Bahkan skuad timnas Indonesia U19 yang sempat menguji kekuatan di Toulon Cup 2024 beberapa bulan yang lalu. Ia pun mengapresiasi seluruh hal yang telah diupayakan dari federasi hingga pemain. Joseph Ferre juga tidak segan memuji kerja keras Coach Indra dalam membentuk dan mengembangkan tim khususnya dalam pembinaan usia muda. Bahkan secara terbuka ia menyarankan Federasi Filipina untuk belajar dari perkembangan sepak bola Indonesia. Indra Syafri kembali memimpin Garuda Nusantara untuk berlaga di ASEAN Cup U19 2024. Dengan bekal pengalamannya sebagai Direktur Teknik PSSI, dia tidak hanya mempersiapkan tim untuk kompetisi ini, namun pemain yang masuk dalam timnya akan terus dimaksimalkan agar bisa jadi pemain masa depan Indonesia. Salah satu tugas utamanya di tim adalah mempersiapkan mental dan moral pemain. Menurutnya hal tersebut harus bisa ditanamkan agar mereka memiliki kualitas dan bisa terus konsisten di masa depan. Mantan pelatih Bali United ini pun optimis menjaga misi tersebut. Dia mengakui bahwa mempersiapkan pemain muda tidak mudah dan penuh tantangan. Harus ada pendekatan yang tepat agar mereka bisa bersinar dan menjadi tombak utama skuad Garuda di masa depan. Sosok yang mengorbitkan nama Evan Dimas, Dimas Derajat, dan Hansa Muyama ini berharap bisa kembali menemukan bakat-bakat baru untuk Indonesia. Nah, oke teman-teman semua, baru saja kita lihat tadi tayangan video bagaimana Timnas Indonesia U19 yang berhasil mengalahkan Timnas Filipina dengan skor telak 6-0. Ini membuat asuhan dari pelatih Indra Sapri ini sementara berada di puncak klasemen, berhasil menggeser Timor Leste yang juga sebelumnya menang 3-2 atas Timnas Kamboja. Nah,
Timnas Indonesia U19 sangat terbuka tentunya untuk bisa lolos ke semifinal karena sudah mengumpulkan satu kemenangan, dan di grup ini atau di grup A yang diisi oleh Indonesia bersama Filipina juga diikuti oleh Timur Leste dan juga Kamboja. Ini membuat keuntungan bagi timnas Indonesia karena berada di grup yang sedikit mudah bila dibandingkan dengan grup yang diisi oleh Thailand maupun Vietnam. Jadi keuntungan Indonesia ada di grup yang mudah sehingga untuk bisa lolos ke babak semifinal ini sangat terbuka. Nah, Indonesia di bawah asuhan pelatih Indra Sapri memang mempunyai persiapan yang sedikit matang untuk menjalani Piala AFF ini, karena sebelum laga Piala AFF yang digelar di Indonesia, timnas Indonesia sudah lakukan pemanasan dengan mengikuti turnamen Toulon Cup di Prancis. Walaupun hasilnya Indonesia berada di dasar klasemen tanpa meraih kemenangan, tetapi pengalaman yang didapat melawan tim-tim Eropa semacam Italia, Jepang maupun Ukraina, nah ini tentunya menjadi keuntungan bagi asuhan pelatih Indra Sapri, mendapat lawan-lawan sulit di ajang Toulon Cup dan sekarang bisa menuntaskan di ajang Piala AFF. Tentu harapan kita Indra Sapri bisa membawa timnas Indonesia U19 ini meraih hasil yang terbaik, karena kita rindu akan gelar dari timnas Indonesia U19 ini. Terakhir kali timnas Indonesia U19 meraih gelar juara pada tahun 2013. Kala itu Indra Sapri berhasil membawa Ivan Dimas bersama rekan-rekannya menjadi juara setelah mengalahkan Vietnam di partai final. Tentu kita akan menunggu kembali bagaimana racikan pelatih Indra Sapri membawa timnas Indonesia U19 ini kembali berjaya. Apalagi di tahun ini timnas U19 ada beberapa pemain keturunan yang masuk memperkuat timnas Indonesia. Tentu harapan besar pada timnas Indonesia U19 ini untuk bisa meraih gelar juara, apalagi bermain di kandang sendiri, tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Ribuan supporter datang memberikan dukungan. Ini yang kita harapkan, terus memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan doa kepada timnas Indonesia U19 ini agar bisa maksimal dalam bertanding. Oke, bersama channel Bang Bahri kita kembali lagi di video selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih, bantu like serta komen. Jangan lupa bantu juga di like dan subscribe. Saya akhiri dan salam olahraga.